Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Suara Pendidikan, kembali lagi bersama saya Safrina selaku host dari Ruang Dengar yang mengulas isu-isu seputar pendidikan di Indonesia, dari kota besar hingga daerah terpencil. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial, yaitu digitalisasi pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah terus mendorong adanya proses digitalisasi di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal dengan menyediakan akses internet gratis, fasilitas digital seperti laptop dan iPad, serta mengadakan pelatihan bagi guru. Nah, yang menjadi sebuah permasalahan atau yang menjadi sebuah pertanyaan dari sahabat Suara Pendidikan yaitu, apakah ini semua cukup untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan? Untuk membahasnya lebih dalam, saya telah bersama dua narasumber yang luar biasa hari ini. Yang pertama ada Ibu Lediani Octavia selaku peneliti bidang teknologi dari Pusat Studi Inovasi dan Transformasi Digital. Selamat datang Bu Lydia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Safrina, senang bisa bergabung. Oke, dan kita juga kedatangan tamu spesial nih dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Ibu Rafisa sebagai Kepala Sekolah dan Pejuang di daerah 3T. Selamat datang Bu Rafisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Safrina atas undangannya. Oke, sama-sama. Selamat bergabung Bu Lydia dan Bu Rafisa di podcast kita hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Bu Rafisa, boleh diceritakan bagaimana kondisi pendidikan di sekolah itu sebelum dan sesudah adanya digitalisasi dari pemerintah? Oke, sebelum adanya digitalisasi, sekolah kami hanya mengandalkan metode konvensional saja, dan itu mengandalkan buku-buku paket saja, dan terkadang buku-buku paket itu bisa tidak ada. Jadi alhamdulillah sekarang dengan adanya bantuan seperti tablet, koneksi internet, dan pelatihan dari guru itu sangat membantu kami sehingga bisa mempermudah dalam mengintegrasikan teknologi, dan siswa juga bisa mengakses video pembelajaran dan guru bisa membuat materi digital. Tetapi seperti yang kita ketahui ya, di tempat kita ini terkadang listrik bisa mati dan terkadang jaringan internet pun juga sering mati, itu bisa menghambat. Jadi meskipun perangkatnya tersedia, berarti infrastruktur masih menjadi tantangan utama ya Bu? Ya benar sekali, dan juga literasi digital, baik itu dari segi guru maupun siswa sendiri. Apakah sekolah Ibu juga mendapatkan pelatihan khusus atau pendampingan dari lembaga lain? Ya, kami ada mendapatkan pelatihan dari komunitas relawan pendidikan, di mana mereka itu datangnya setahun 2 kali. Jadi mereka itu sangat membantu kami dalam penggunaan aplikasi pembelajaran. Nah, di mana juga mereka itu membantu kami dalam pembuatan modul digital. Tapi ya kita ketahui juga bahwa itu kan sifatnya jangka pendek ya. Jadi juga kita butuh mandiri juga untuk hal lain. Oke, luar biasa sekali Bu. Artinya inisiatif lokal dan kemitraan sangat berperan ya? Ya, sangat berperan sekali. Tidak hanya guru dan juga siswa, tetapi juga semua. Bu Lydia, dari sudut pandang akademik, bagaimana Anda melihat potensi digitalisasi ini? Apakah benar-benar bisa menjembatani kesenjangan? Secara prinsip, digitalisasi ini bisa menjadi akselerator lebih besar dalam pemerataan akses pendidikan. Konten ini bisa dikirim ke mana saja, bahkan ke guru spesialis pun. Namun, tanpa ekosistem pendukung seperti inspektur, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan, bahkan anak-anak yang sudah siap dengan perangkat dan dukungan akan makin maju, dan bahkan ada yang tertinggal lebih jauh. Jadi teknologi saja tidak cukup ya Bu? Tepat sekali, tidak cukup. Bahkan pendekatan holistik, kombinasi antara teknologi, kebijakan, dan kesiapan SDM
dan konteks lokal. Jadi Bu, bagaimana dengan konten? Apakah kurikulum nasional yang saat ini digitalisasi sudah cocok diterapkan di semua wilayah? Ini poin penting, banyak materi digital yang dibuat dengan berpusat di kota besar dan tidak kontekstual untuk anak-anak di pelosok. Jadi kita bicara mengenai adaptasi juga, bukan sekedar distribusi teknologi ya Bu. Betul, jangan sampai kita hanya memindahkan kesenjangan dari dunia nyata ke dunia digital. Bu Rovisa, apakah ada cerita menarik atau bahkan menyentuh dari guru maupun siswa selama proses digitalisasi ini? Kalau cerita saya punya banyak sekali nih cerita. Ini ada salah satu murid saya, namanya Edo. Dia kelas 8. Nah, di mana Edo ini kalau ingin membaca buku, dia harus berjalan 3 kilometer dari rumahnya menuju perpustakaan sekolah. Dan pasti itu sangat menguras sekali ya Bu. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan tablet tadi kan, jadi si Edo ini dia bisa membaca e-book di tablet saja, tidak lagi pergi ke perpustakaan sekolah. Apakah ada kesulitannya Bu? Kesulitan, terkadang beberapa siswa itu mengalami kesulitan, tidak semua orang tua itu mendukung anaknya bermain gadget ya. Kadang orang tua berpikir kalau anaknya bermain gadget itu hanya untuk bermain game saja. Jadi perlunya juga pendampingan parenting digital. Oke, berarti transformasi ini tidak hanya untuk siswa dan guru, tetapi juga untuk orang tua ya Bu? Ya benar sekali, tidak hanya untuk guru dan siswa, tapi juga untuk semua pihak. Apakah ada guru yang merasa tidak percaya diri dengan teknologi? Ya, awalnya itu ada guru senior yang tidak percaya diri karena merasa gaptek ya terhadap teknologi. Lalu ada guru muda yang mau membantu guru tersebut mengajari, dan alhamdulillah juga sekarang itu ada guru matematika yang sering membuat video tutorial pembelajaran matematika dengan menggunakan logat bahasa daerah, dan tentunya itu anak-anak sangat suka sekali. Bagi pemerintah agar program digitalisasi ini benar-benar berdampak. Pertama, jangan hanya berfokus kepada pengadaan perangkat, tapi juga berdampingan jangka panjang. Kedua, pemerintah juga harus bekerja sama dengan komunitas lokal. Ketiga, itu monitoring dan evaluasi harus berbasis data di lapangan. Dan yang paling penting, berikan ruang ke kearifan lokal, teknologi harus mendukung, bukan menggantikan konteks belajar dengan yang sudah ada. Oke, kalau untuk Bu Rovisa, apakah ada pesan untuk sesama pendidik di daerah 3T? Pesan saya untuk sesama pendidik, jangan takut perubahan. Mungkin kita boleh tertinggal dari segi fasilitas, tetapi dengan semangat belajar dan gotong royong itu menjadi modal besar kita. Nah, jadi dimana kan gunakanlah teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai beban. Dan jangan lupa terus belajar. Ya, walaupun listrik di daerah kita sering mati ya. Terima kasih Bu Lydia dan Bu Rovisa atas perspektifnya yang membangun dan menyentuh. Sahabat Suara Pendidikan, seperti yang sudah kita dengar bahwa digitalisasi bisa menjadi sebuah jembatan apabila memiliki fondasi yang kuat seperti infrastruktur, SDM, kebijakan, dan empati. Saya Safrina, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.